Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Gunawan. Saya dari PKPMI Makhdum Ibrahim Tuban. Saya akan menjelaskan tentang buku yang pernah saya baca. Buku ini berjudul Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi buku ini mengandung cukup banyak catatan dan juga dokumen penting mengenai sejarah Nahdlatul Ulama. Sengaja didokumentasikan agar terpelihara dari generasi ke generasi. Jadi penulis buku ini adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Latif. Beliau berharap agar catatan ini bisa menjadi bahan objektif bagi warga Nahdlatul Ulama maupun pembaca dari luar Nahdlatul Ulama. Tapi perlu digarisbawahi bahwa pemilihan judul buku ini Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah wal Jamaah bukan dimaksudkan untuk mengklaim bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah satu-satunya golongan Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan sebagai refleksi bahwa kenyataannya Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan juga terbukti selama ini selalu konsisten mengamalkan serta memperjuangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah masa depan Nahdlatul Ulama dengan Mabadi Khairul Ummah. Pada tahun-tahun terakhir dasawarsa 30-an, Kiai Haji Abdullah Ubed melontarkan sebuah gagasan yang sangat menarik. Nah, gagasan itu adalah berupa prinsip Mabadi Khairul Ummah atau prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Sementara dari berbagai literatur menyebut bahwa perumus Mabadi Khairul Ummah itu adalah Kiai Haji Mahfud Siddiq tahun 1906 sampai 1944 Masehi. Beliau itu yang menjadi ketua Dewan Tanfidiyah PBNU pada tahun 1937 sampai 1942. Secara bahasa, Mabadi Khairul Ummah itu terdiri dari 3 kata dari bahasa Arab. Yang pertama adalah Mabadi, yang artinya landasan, dasar, atau prinsip. Yang kedua adalah khairo. Khairo itu terbaik atau ideal. Yang ketiga adalah ummah. Ummah itu masyarakat atau rakyat. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengupayakan terbentuknya tatanan kehidupan masyarakat yang ideal dan terbaik. Nah, yakni masyarakat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, konsep tentang Mabadi Khairul Ummah ini disepakati dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-13, itu tahun 1935. Pada Kongres HBNO 13. Nah, HBNO itu sebutan PBNU waktu itu. Jadi waktu itu HBNO, sekarang PBNU. Kemudian disempurnakan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tahun 1992. Nah, jadi pada saat itu para tokoh NU berpendapat bahwa proses pembentukan masyarakat yang ideal dan juga terbaik itu dapat dimulai dengan menanamkan suatu nilai-nilai seperti al-siddiq, al-wafa bil al-ad, dan juga al-ta'awun. Nah, al-siddiq itu kejujuran, al-wafa bil al-ad itu pemenuhan janji, al-ta'awun itu saling kerja sama. Nah, jadi 3 prinsip dasar ini yang menjadi program kerja Nahdlatul Ulama yang disebut dengan Mabadi Khairul Ummah. Nah,
konteks zaman menuntut para ulama untuk melakukan evaluasi kerja. Pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung itu tanggal 21 sampai 25 Januari tahun 1992, para ulama menyepakati untuk melakukan penyempurnaan terhadap 3 butir Mabadi Khairul Ummah tadi. Nah, itu dengan menambahkan 2 prinsip. Yang pertama adalah al-istiqomah atau keajegan. Yang kedua adalah al-adalah, keadilan. Nah, jadi NU itu berkeyakinan bahwa 5 prinsip ini merupakan langkah alternatif dan juga prospektif bagi upaya mewujudkan masyarakat yang ideal dan terbaik di Indonesia. Nah, yang melatar belakangi gerakan Mabadi'ul Khairul Ummah itu adalah kemiskinan dan lemahnya posisi ekonomi warga Nahdliyin yang membuat mereka tidak mampu berdiri tegak memikul tugas Khalifatullah yang Khairul Ummah tadi. Nah, Munas itu kemudian memberi mandat kepada pimpinan NU untuk mengadakan suatu gerakan pembangunan ekonomi. Nah, jadi pembangunan ekonomi di kalangan warga NU. Para pimpinan NU yang diberi mandat itu melihat bahwa akar kegagalan umat dalam mengembangkan kekuatan sosial ekonomi mereka itu terletak pada faktor sikap mental yang mendasari cara bergaul dan berkiprah di tengah masyarakat dan juga dunia usaha. Nah, ajaran-ajaran agama dari teladan Rasulullah itu banyak dilupakan. Nah, sehingga umat itu kehilangan ketangguhannya. Nah, jadi itu pemaparan tentang masa depan Nahdlatul Ulama dengan Mabadi Khairul Ummah. Yang selanjutnya adalah tujuan Mabadi Khairul Ummah. Mabadi Khairul Ummah adalah gerakan pembentukan identitas dan karakter warga NU. Itu melalui upaya penanaman nilai-nilai luhur yang digali dari paham keagamaan NU. Tapi karena nilai-nilai yang terkandung dalam paham keagamaan NU itu sangat banyak, maka dipilih nilai-nilai yang dapat dijadikan prinsip dasar atau prinsip Mabadi. Nah, sebagai langkah awal bagi pembentukan identitas dan karakter warga NU. Nah, gerakan Mabadi Khairul Ummah itu merupakan langkah awal dari pembentukan umat terbaik, yaitu suatu umat yang mampu melaksanakan tugas-tugas amar ma'ruf nahi mungkar, yang merupakan bagian terpenting dari kiprah NU. Nah, karena kedua sendi tersebut mutlak diperlukan untuk menopang terwujudnya tata kehidupan yang diridhoi Allah sesuai dengan cita-cita Nahdlatul Ulama. Nah, amar ma'ruf itu adalah mengajak dan mendorong perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Sedangkan nahi mungkar adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, yang dapat merusak, dan juga yang dapat merendahkan nilai-nilai kehidupan. Nah, dan hanya dengan kedua sendi tersebut kebahagiaan lahir dan batin itu dapat tercapai. Nah, penanaman Mabadi Khairul Ummah itu harus dilakukan secara intensif, terencana dan juga berkelanjutan. Itu bisa melalui berbagai jalur yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Contoh seperti forum Lailatul Ijtima'. Nah, upaya penanaman melalui kegiatan bersama itu yang pernah dirintis Nahdlatul Ulama pada masa yang lalu.
akan lebih mempercepat tercapainya pembentukan identitas warga. Jadi, gerakan Mabadi Khairul Ummah yang dilakukan oleh gerakan generasi pertama NU itu ternyata telah berhasil menjadikan NU sebagai salah satu organisasi besar yang kokoh dan juga proses pertumbuhannya itu begitu cepat. Pembangkitan kembali dan pengembangan Mabadi Khairul Ummah ini pun sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa dan juga negara. Yang sasaran utamanya adalah pembangunan SDM atau sumber daya manusia. Nah, keberhasilan pembangunan bangsa ini akan tergantung pada upaya pembentukan manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki keterampilan saja, tetapi juga watak dan karakter terpuji serta bertanggung jawab. Jadi ini sesuatu yang menjadi sasaran langsung gerakan Mabadi Khairul Ummah. Nah, dengan demikian pengembangan gerakan Mabadi Khairul Ummah ini berarti juga salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab Nahdlatul Ulama terhadap bangsa dan negara. Nah, jadi itu sedikit penjelasan atau pemaparan tentang tujuan Mabadi Khairul Ummah. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.